Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Saya mengundang saudara-saudari untuk boleh menenangkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang berhikmat tentulah sesuatu hal yang kita dambakan. Tidak berlebihan rasanya mengatakan bahwa dunia tidak kekurangan orang pintar. Kita memiliki orang pintar dari berbagai disiplin ilmu. Bahkan, ada banyak orang yang rela mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk mendapatkan gelar atau titel yang tinggi, sebagai bentuk banyak orang-orang yang pintar, khususnya di negara kita. Tetapi tidak berlebihan jika dikatakan dunia kekurangan orang yang berhikmat. Padahal hikmat bukanlah sesuatu yang harus dibeli dengan biaya atau materi. Yakobus mengatakan, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang murah hati, yang memberikannya secara cuma-cuma. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats hari ini adalah suatu perintah atau suatu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan bahwa ada pernyataan di bagian terakhir nats ini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Secara sederhana, seperti apakah memiliki pikiran Kristus? Memiliki pikiran Kristus adalah sama juga dengan artinya orang yang memiliki hikmat. Memiliki pikiran Kristus adalah orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Orang yang berhikmat adalah orang yang membedakan, yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itulah orang yang memiliki pikiran Kristus. Nats hari ini mau mengajak kita, mau menghimbau kita, supaya kita juga menjadi orang-orang percaya yang memiliki pikiran Kristus. Orang-orang percaya yang memiliki hikmat Tuhan. Tidak semua orang dapat mengenal dan menerima hikmat Tuhan. Tidak mungkin kita menerima hikmat Tuhan kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dari manakah kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat kalau kita pun tidak sering membaca Alkitab setiap hari? Tidak menjadi habit atau kebiasaan kita untuk membaca firman setiap hari. Bagaimana kita bisa membedakan? Hanya satu-satunya cara yang dapat menjadikan kita orang yang berhikmat, yaitu meminta pada Tuhan. Dan yang kedua, kita sering berbicara dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ketika kita membaca firman setiap hari, maka kita semakin berhikmat. Berpikir pun kita menjadi orang yang berhikmat. Ketika berkata-kata pun kita menjadi orang yang berhikmat. Dan pikiran serta kata-kata orang yang berhikmat akan memberkati setiap orang. Tidak akan mengecewakan. Jika ada perkataan yang membuat orang sakit hati, kecewa kepada kita, berkali-kali harus menangis dan menjadi orang yang tersakiti oleh kita karena ucapan atau pikiran kita, saat itu sebenarnya kita orang yang kurang berhikmat. Itu sebabnya marilah kita memiliki pikiran Kristus dengan cara semakin seringlah kita berbicara dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kalau sebuah ilustrasi seperti orang yang sering berkomunikasi dengan temannya, ketika temannya menelpon dia, sekalipun nomor HP itu berbeda, tapi karena mereka sering komunikasi, maka dia akan mengenal siapakah dia yang menelpon atau yang menghubungi dia. Seperti itu jugalah firman Tuhan. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, beribadah, menghayati, menuruti firman Tuhan, maka kita akan mengetahui manakah kehendak Tuhan, manakah yang tidak diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Itulah orang yang memiliki pikiran atau hikmat daripada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita merenung dan mempertanyakan pada diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang berhikmat?
Sudahkah kita memiliki pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah pikiran yang penuh dengan kasih. Pikiran Kristus adalah pikiran yang penuh dengan pengampunan. Seringkah kita memberikan pengampunan pada orang lain? Pikiran Kristus adalah pikiran yang memberikan pengharapan dan damai sejahtera. Sudahkah kita memiliki pengharapan dan damai sejahtera dalam hidup kita? Inilah yang menjadi renungan bagi kita. Marilah saudaraku, hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan, hiduplah dalam hikmat Tuhan, dan jika ada di antara kita yang belum berhikmat, marilah kita minta kepada Tuhan. Jadilah orang tua yang berhikmat, jadilah anak-anak yang berhikmat, jadilah keluarga yang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan-Mu, memperkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Ajarilah kami memiliki pikiran Kristus, memiliki hikmat Tuhan, supaya kami senantiasa dibaharui dari hari ke hari. Supaya kami berhikmat menjalani setiap aktivitas dan kehidupan kami. Tuhan, bantulah kami, topanglah kami, berikan kami kekuatan daripada-Mu, dan biarlah hati kami selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, selalu rindu untuk bergaul karib dengan Tuhan melalui firman dan doa yang kami panjatkan setiap hari. Berkatilah keluarga kami masing-masing dan pekerjaan kami masing-masing. Jika ada di antara saudara-saudara kami ini sedang bergumul, Tuhan bantulah mereka, tolonglah mereka. Jika ada saudara-saudari kami yang sedang terbaring lemah, sedang sakit, atau mungkin saat ini ada yang terpapar COVID-19, Tuhan bantulah, berkati mereka, supaya mereka cepat dan dapat memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan yang maha baik, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sejahtera untuk saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat untuk menjalani hari pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.